To be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun pada bahasa Inggris penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga. Seperti misalnya, hey, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it's kata benda. I'm. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, I'm ini hanya digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal yang mana hanya ada satu saja, yaitu adalah saya. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang, diantaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita bisa mengenal subjek sebagai kata yo, kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita bisa mengenal subjek sebagai kata we, kita, dan they, mereka. Was, ini bentuk past tense dari to be, is, dan am, yang mana penjelasan dan penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris biasa digunakan pada tempat subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Well, ini adalah bentuk past tense dari to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu where. Ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada tempat subjek yang berbeda seperti misalnya I, you, we, dan they. Untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, berikut saya berikan tabel untuk penggunaan to be. Oke, yang pertama ada subjek, ada you, we, they, dan he, she, it. Terus ada present, ada am, are, dan is. Past, was, were, dan was. Penggunaan to be antara subjek dengan kata benda, noun, untuk fungsi verba. To be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda. Susunan kalimatnya tercantum pada formula sebagai berikut. S tambah to be tambah noun. Dari formula tersebut, kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang struktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula di atas. Is, he is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. It is a cat. Ini adalah seekor kucing. They are teachers. Mereka adalah guru. We are students. Kita adalah murid. You are a pilot. Anda seorang pilot. I am a dancer. Saya adalah seorang penari. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. I am superstar. Saya adalah seorang superstar. Penggunaan to be antara subjek dengan kata sifat, adjektif untuk fungsi verba. To be dalam bahasa Inggris penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. S tambah to be tambah adz. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah biasa membuat kalimat yang menghubungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut. Is, he is smart, dia pintar. She is kind, dia baik hati. The flower is beautiful, bunga itu indah. Are, they are diligent, mereka rajin. You are brave, kamu berani. We are young, kami muda. I am diligent, saya rajin.
I am friendly, saya ramah. I am angry, saya marah. Penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan. Adverb. Untuk fungsi verba dalam to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan, biasanya digunakan itu berupa keterangan, tempat, waktu, susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut. S tambah to be tambah keterangan, waktu, tempat dari formula yang sudah tersedia tersebut. Kita pun bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat seperti berikut. Is, she is at the park, dia berada di taman. She is at the hospital, dia berada di rumah sakit. She is at the office, dia berada di kantor. The dinner is at 7 p.m. Makan malam pada pukul 7 malam. We are at a restaurant. Kami berada di sebuah restoran. They are at school. Mereka di sekolah. You are in my house. Kamu di rumahku. I am at a hotel. Saya sedang di sebuah hotel. I am in the class. Saya di dalam kelas. I am in the canteen. Saya di dalam kantin. Is to be, we, ing. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu sebagai berikut. Is, he is watching television. Dia sedang menonton televisi. The rabbit is eating a carrot. Kelinci sedang memakan wortel. She is going to south. Dia sedang pergi ke selatan. You are reading a book. Anda sedang membaca buku. They are singing a song. Mereka menyanyikan lagu. We are climbing a mountain. Kita mendaki gunung. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I am walking alone. Saya berjalan sendirian. I am riding motorcycle. Saya sedang mengendarai sepeda motor. Salah. Saya mengendarai sepeda motor. Audio Jungle.